Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang perancangan analisis algoritma, tentang teorinya divide and conquer. Oke, langsung aja pengertiannya. Pada ilmu komputer ini, algoritma divide dan conquer ini merupakan algoritma yang sangat populer atau banyak yang sering digunakan gitu. Kemudian prinsipnya ini memecah-mecah masalah yang ada menjadi beberapa bagian kecil sehingga lebih mudah untuk diselesaikan. Misalnya ada 4 elemen dibagi 2 menjadi 2 gitu. Jadi ada 2 bagian karena dipecah-pecah. Kemudian sejarahnya. Untuk sejarahnya itu untuk divide dan conquer ini dulunya adalah strategi militer yang dikenal dengan nama divide and impress. Kemudian sekarang strategi ini udah menjadi fundamental di dalam ilmu komputer dengan nama divide and conquer. Definisinya di sini ada divide, conquer, sama combine. Kalau divide itu membagi masalah menjadi beberapa upaya masalah yang memiliki kemiripan dengan masalah semula namun berukuran lebih kecil gitu. Kemudian untuk conquer ini memecah atau menyelesaikan masalah-masalah masing-masing upaya masalah secara rekursif, jadi secara berulang seperti itu. Kemudian combine, menggabungkan solusi masing-masing upaya masalah sehingga membentuk solusi masalah seperti semula seperti itu. Kemudian di sini ada objek permasalahannya, yaitu ini dapat dibagi-bagi. Sini ada masukan, input, dan instance yang berukuran n seperti ada tabel, matriks, eksponen, dan lain-lain, bergantung pada masalahnya. Kemudian tiap-tiap masalah mempunyai karakteristik yang sama, the same type, dengan karakteristik masalah asal, sehingga metode divide and conquer lebih natural diungkapkan dalam skema rekursif atau berulang. Sini ada skema umum algoritma divide and conquer. Jadi di sini pertama ada prosedur divide and conquer, kemudian kita input nih n-nya atau parameternya dengan tipe data integer gitu. Kemudian untuk menyelesaikan masalahnya itu dengan algoritma D dan C. Kemudian masukkan yang berukuran n. N-nya itu berapa nanti? Kemudian keluarannya itu solusi dari masalah semula. Kemudian ini deklarasinya parameter R sama K, kemudian tipe datanya integer. Nah, untuk logikanya atau algoritmanya, jika n lebih kecil dari n0, lalu ukuran masalah sudah cukup selesai gitu. Nanti ada contohnya di slide selanjutnya. Kemudian solve masalahnya ini yang berukuran n ini tadi gitu loh. Kemudian else-nya ini bagi menjadi parameter R, upaya masalah masing-masing berukuran n per k. Jadi nanti dibagi 2 kan, diperkecil masalah-masalahnya untuk masing-masing dari R itu sendiri gitu loh. Kemudian lakukan divide and conquer. Kemudian n-for, combine solusi dari R upaya masalah menjadi solusi masalah semula gitu. Kemudian udah selesai n-if. Mungkin kalau dari logika ribet ya dari algoritmanya, atau mungkin agak sulit gitu untuk dipahami. Mungkin nanti teman-teman kalau udah melihat contohnya itu pasti mudah, nggak serumit sesuai algoritmanya gitu. Nah, ini contoh penyelesaian divide and conquer. Pertama ini ukuran tabel hasil pembagian dapat dibuat cukup kecil sehingga mencari minimum dan maksimum dapat diselesaikan atau solve secara lebih mudah. Kemudian dalam hal ini ukuran kecil yang dipilih adalah 1 elemen atau 2 elemen. Nah, ini adalah contohnya. Contoh 4.1. Misalkan tabel A berisi elemen-elemen sebagai berikut. Sini elemennya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada ganjil. Kemudian di-divide dong, dipecah atau dibagi 2 gitu, dipecahkan masalahnya. Berarti dibagi 2 ada yang 4, ada yang 5 gitu. Nah, kemudian setelah kita bagi 2 menjadi seperti ini, kemudian kita tentuin nilai minimum sama maksimum di bagian ini.
anggap aja ini bagian A, ini bagian B gitu. Kemudian ini udah ada nih bagiannya 4, 12, 23, 9. Kita tentuin minimumnya yang mana gitu. Minimumnya sini ada 4, terus maksimumnya ada 23. Jadi kita data di sini minimumnya 4, maksimumnya 23. Kemudian yang bagian B, di sini elemennya ada 21, 1, 35, 2, dan 24. Nah, sama kita tentuin juga minimum sama maksimumnya seperti yang bagian A tadi. Di sini minimumnya 1, maksimumnya 35 gitu. Terus kita combine, kita gabungkan, kita urutkan lagi untuk mencari untuk yaudah solusinya atau combine-nya itu kita tentuin juga minimumnya 1 dan maksimumnya 35. Kenapa? Karena kita combine aja dari sini, dari A sama yang B ini minimumnya yang mana gitu. Yaudah, kita cari minimumnya sama maksimumnya. Terus nanti ditulis, di combine. Sebenarnya tanpa kayak gini pun juga bisa kan mengerjakan atau melihat dengan kasat mata gitu dari sebelum dipecah. Mana nih yang minimum banget, mana nih maksimum banget. Tapi kalau ini kan harus dikerjakan sesuai materinya gitu atau dengan perhitungannya seperti itu, dengan rumusnya. Selanjutnya algoritmanya. Minimum maksimum, parameter A, N, minimum dan maksimum. Nah, untuk algoritmanya itu jika untuk kasus N, parameter N bernilai 1 atau N-nya sama dengan 2, maka yang pertama penyelesaiannya. Kalau untuk yang N-nya 1, maka minimum dan maksimumnya adalah si N itu juga. Jadi adalah 1 gitu. Jadi kalau misalkan udah dipecah terus N-nya itu cuma ada 35 misal, ya berarti minimum dan maksimumnya ya 35 gitu. Kemudian yang kedua, jika N sama dengan 2, maka dibandingkan kedua elemen untuk menentukan minimum dan maksimum. Kayak ini tadi, kan lebih dari 2, 4 nih. Dibandingkan aja mana yang minimum, mana yang maksimum, seperti itu. Kemudian untuk kasus yang lebih dari 2, itu kita pakai cara divide, conquer, sama combine. Seperti yang ada slide 7 ini, pada contoh 4.1 atau 4.1, yang di sini ada 9 elemen, kemudian di divide, di solve, sama di combine. Nah, itu untuk yang kasusnya lebih dari 2 gitu. Nah, kemudian ini adalah contohnya. Contoh 4.2. Sini divide and conquer. Kemudian habis divide and conquer itu di solve dan combine. Gitu. Kalau tadi ini kan masih jadi satu elemen kan, ada 9. Nah, kalau yang ini divide and conquer udah terpisahkan gini. Terus elemennya itu dalam satu bagian ada 2. Kalau ada 2 berarti kan pakai yang ini, solve. Kalau N-nya 2, dibandingkan kedua elemen untuk menentukan minimum dan maksimum, begitu. Ya udah, kita selesaikan solve sama combine. Nah, di sini 4 sama 12, minimumnya berapa? 4, berarti ditulis saja 4. Maksimumnya 12 gitu. Kemudian ada 23, 9, 21, 35, 2 sama 24. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau N-nya 1, berarti minimum dan maksimumnya ya nilai itu sendiri. Ini contohnya. Kemudian nanti per dua bagian ini digabung. 4, 12, 23 sama 9. Minimumnya berapa? Maksimumnya berapa? Ini. Dari bagian ini, minimumnya 4. Kita tulis 4. Maksimumnya 23. Kita isilah 23. Kemudian, karena tadi 35-nya sendiri, itu bisa gabungnya ke kanan gitu loh. Kemudian di sini ada 21 sama 1. Minimumnya berapa? 1. Kemudian maksimumnya 21 gitu. Sini minimumnya 2, maksimumnya 35. Kemudian digabungkan lagi 4 sama 5 gitu. Terus kita tentuin lagi sama. Ini kan berarti yang bagian A atau bagian 1 ini sama kan minimum sama maksimumnya karena nggak ada perubahan. Karena yang bagian keduanya itu ada gabungan dari elemen 21 dan 1, maka kita tentuin lagi minimum dan maksimumnya gitu. Minimumnya itu 1, maksimumnya 35 karena paling terbesar gitu ya. Kemudian kita combine. Sini jadi satu elemen semuanya, satu bagian.
Kemudian ya udah, kita tadi udah dapat datanya, tinggal kita bandingkan dari bagian A ini yang 4 sama 23 sama bagian B 1 sama 35, mana data minimum sama maksimumnya gitu. Minimumnya 1, maksimumnya 35 gitu untuk menyelesaikan persoalan ini. Seperti yang saya bilang tadi, dari algoritmanya dengan praktiknya langsung mengerjakan itu lebih mudah mengerjakannya langsung dibanding memahami algoritmanya gitu. Kemudian selanjutnya algoritma pengurutan dengan metode divide and conquer. Di sini prosedur sort atau pengurutan, input output, parameter A itu integer, kemudian n-nya juga integer. Kemudian menurutkan tabel A dengan metode divide and conquer, berarti yang tadi ya. Kemudian masukkan tabel A dengan elemen. Keluarannya itu tabel A yang terurut atau sudah diurutkan. Algoritmanya seperti ini. Jika parameter A lebih dari 1, maka bagian A dibagi menjadi 2, A1 dan A2. Seperti yang sudah tadi di slide-slide sebelumnya. Kemudian masing-masing berukuran N1 dan N2, maka digabungkanlah, ditambah gitu. Kemudian pengurutan A1 dengan N1. Urut bagian kiri yang berukuran N1 elemen. Nah, jadi teman-teman bisa baca aja nih logikanya gimana. Seperti yang saya bilang tadi, di sini logikanya lebih rumit dibanding kita mengerjakan langsung gitu loh. Nah, ini ada contohnya. Contoh, ini ada parameter A yang isi elemennya itu 4, 12, 3, 9, 1, 21, 5, sama 2. Kemudian mudah membagi, sulit menggabung, easy, split, atau hard join. Kemudian tabel A ini dibagi 2 berdasarkan posisi elemennya. Sini kan ada 3, 4, 5, 6, 7, 8 nih, ada 8. Kita bagi 2. Kita bagi 2 kan, yang divide, sort, mau combine. Nah, divide itu kan dipecah menjadi 2, jadi A1 sama A2 tapi masih berantakan gitu. Kemudian sort ini diurutin dari yang kecil. Dari yang 4, 12, 3, 9 berantakan, gak sesuai dengan aturannya dari yang terkecil. Kemudian di sort 3, 4, 9, 12. Sama, begitu juga untuk yang A2. Kemudian di-combine jadi A1 lagi. Tapi udah diurut gitu. Dari yang terkecil 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, sama 21 terakhir. Gitu. Kemudian ini termasuk algoritma apa? Yang pertama, urut gabung, merge sort. Yang kedua itu urut sisip, insertion sort gitu. Kemudian ini ada merge sort. Bisa teman-teman baca. Nah, ini ada contohnya nih. A1 13, 24. Terus A2 itu ada 2, 15, 27 gitu kan. 1 sama 2 lebih kecil mana? Lebih kecil 1 kan. Berarti satunya dimasukin ke sini gitu. Kemudian lanjut ke berikutnya. Ada 1 kan udah tadi. Berarti sisa 13 sama 24. Nah, 13 kita bandingkan dengan 2. Lebih kecil mana? Lebih kecil 2. Kita masukin 2 ke sini gitu. Nah, sini masih ada 13 karena belum masuk. 13 dibandingkan sama 15. Lebih kecil mana? Ada 13. Jadi 13 masukin. Di bagian A1 itu tinggal 24. 24 sama 15 lebih kecil mana? 15. Masukin 15-nya. Kemudian 24 dengan 27 lebih kecil mana? Lebih kecil 24 tentunya. Jadi 24 langsung didata ke bagian B ini. Gitu. Kemudian sisa 27 terakhir, ya udah masuk ke sini. Nah, itu contoh yang merge sort gitu. Mudah dibanding kita memahami dari algoritmanya gitu. Ini ada GIF-nya, nanti kalau teman-teman mau lihat di play aja. Ada di materi. Nah, ini juga contoh 4.3. Ini elemennya. Kemudian kita divide dulu nih, bagi 2. Kemudian kita pecah jadi satu lagi, satu bagian. Lalu kita merge lagi, kita urutin lagi gitu, seperti cara yang sebelumnya.
Kemudian ada insertion sort. Ini juga ada GIF-nya. Nanti teman-teman kalau mau di play aja PPT-nya. Kalau teman-teman malas atau video ini kepanjangan, bisa belajar dari PPT-nya, ini udah ada GIF-nya gitu. Dan ada insertion. Nih kita lihat sama-sama deh videonya. 1 dibandingkan dengan 6. Otomatis 1 lebih kecil. Kemudian satunya ditaruh di paling depan. Kemudian nanti dibandingin lagi. 6 sama 8. Lebih kecil mana? Kalau tetap ya berarti 8 tetap situ. Kemudian 8 dibandingkan dengan 7. 7 lebih kecil nilainya, berarti ya 7 maju ke depan 8. 8 sama 2 lebih kecil mana? 2. Berarti 2 maju ke belakang angka 1. Jadi ngurut ya. Insertion sort gitu loh. Kemudian 8 sama 4. Ini lebih kecil mana? Tentunya lebih kecil 4. 4-nya itu maju gitu. Jadi ini nih udah ngurut gitu loh. Gitu. Ini untuk insertion sort. Kemudian ini algoritmanya seperti yang tadi, lebih mudah mempraktikannya langsung atau mencoba ngerjain langsung gitu. Dan di sini juga ada GIF-nya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat gimana proses sortingnya, pengurutannya gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.